Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Teman-teman sahabat Tren Quran Family, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan Kultum Ramadan 2021 atau ceramah Ramadan 2021. Di hari pertama bulan puasa ini kita akan mengambil tema Tuhan menilai niat, bukan menilai tampilan kita atau bukan menilai fisik kita. Di awal tadi sudah kami bacakan salah satu hadis yang sangat familiar. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai pada fisik kita, tubuh kita, wala ila suwarikum, dan tidak juga pada status kita atau apa yang melekat pada diri kita, walakin yanzur ila qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ada dalam hati kita. Jamaah Ramadan 2021, ada satu kisah menarik terkait mengenai hadis ini dan bisa kita jadikan sebagai pelajaran dalam menghadapi era digital saat ini, di mana aktivitas kita, keseharian kita banyak sekali dipengaruhi oleh aktivitas sosial media, chatting online dan sebagainya. Pada dasarnya ada kesempatan besar yang bisa kita peroleh dari fasilitas digital online seperti itu. Manakala kita melakukan satu kebaikan kemudian kita share dan kita bagikan ke berbagai sosial media, maka itu akan menjadi amal bagi kita dan bahkan bisa menjadi amal jariah bagi kita ketika kita melakukannya dengan ikhlas, dengan niat yang baik. Tapi pada kesempatan kali ini teman-teman, ada satu kisah di mana seseorang yang bahkan dinilai sangat buruk, fasik di mata banyak orang, di mata masyarakat pada waktu itu. Tapi pada kenyataannya Tuhan mengabulkan doanya, di mana beliau dikubur langsung oleh Sultan Turki Murad IV pada waktu itu, yang mana beliau adalah orang yang biasa, bukan orang yang terkenal. Jadi kisahnya dimulai pada suatu ketika. Jadi ini diceritakan oleh Sultan Murad IV dalam buku catatannya yang kemudian sampai pada kita saat ini kisahnya. Jadi suatu ketika Sultan Murad ini jadi beliau merasa gelisah, merasa ada yang tidak baik dengan dirinya, di mana beliau juga punya kebiasaan untuk selalu keluar, istilahnya untuk zaman sekarang, untuk seperti Jokowi misalnya, beliau selalu belusukan keluar, tapi dengan tampilan sebagai rakyat biasa, bukan sebagai seorang sultan pada waktu itu. Jadi beliau selalu menyamar setiap malam, mungkin di waktu-waktu tertentu beliau keluar untuk mengecek, mengetahui bagaimana keadaan rakyatnya pada saat itu. Nah, singkat cerita, Sultan Murad ini mengalami kegelisahan dalam dirinya. Kemudian ia memutuskan untuk keluar, menyamar seperti biasa, istilahnya tadi belusukan, dengan ditemani dua orang asistennya atau pendampingnya. Ketika ia keluar, ia kemudian melihat sesosok jasad di jalan, yang mana pada waktu itu banyak orang yang mondar-mandir di sekitar beliau, di sekitar jasad tersebut, tapi tidak ada satupun orang yang mau menolongnya. Di cerita lain atau di kisah lain,
orang itu pada saat Sultan Murad lewat, orang itu tergelincir dan jatuh dan kemudian meninggal. Dan pada saat itu orang yang meninggal tersebut membawa banyak botol minuman keras. Nah, itu dalam kisah lain. Nah, kita gunakan kisah yang saat ini saja, di mana pada waktu itu beliau melihat jasad sesosok pria parubaya tergeletak di tanah, tapi tidak ada satu orang pun yang mau menolongnya, dalam artian mengurus jenazahnya dan membawa ke tempat yang seharusnya. Sehingga Sultan Murad pun berkata, tidak adakah orang yang mau mengurus jasad ini? Bukankah dia juga umat Nabi Muhammad SAW? Karena beliau berkata demikian, sehingga ada beberapa orang yang kemudian membantu Sultan Murad dan pengawalnya untuk membawa jasad tersebut ke rumahnya. Singkat cerita, ketika Sultan Murad dan kedua asistennya telah sampai ke tempat yang ditunjukkan oleh warga tersebut, kemudian warga tersebut pergi, sehingga Sultan Murad dan dua pengikutnya atau dua asistennya kemudian mengetuk pintu, dan bertemulah dia dengan istri dari sosok jasad yang ia temukan tersebut. Sehingga kemudian terjadilah perbincangan setelah kondisinya sudah tenang, di mana istri dari almarhum tersebut kemudian sudah mulai tenang. Nah, Sultan Murad II kemudian bertanya kepada istri atau kepada wanita tersebut, kenapa beliau sampai tidak ada yang mau menolong jasadnya. Sehingga berceritalah perempuan tersebut bahwa suami saya adalah orang yang mulia. Masyarakat menganggap demikian karena beliau setiap malam dia membeli minuman keras, beberapa botol minuman keras, tapi minuman keras tersebut tidak dia minum, tapi dia tumpahkan di lantai WC di rumahnya. Beliau juga senantiasa masuk ke tempat pelacuran, tapi beliau sama sekali tidak melakukan perzinahan, tapi membayar beberapa PSK waktu itu. Gunanya adalah agar pemuda-pemuda yang ada di situ tidak lagi punya kesempatan untuk melakukan maksiat atau berzina. Sehingga apa yang dilakukan beliau sebenarnya itu adalah sebuah kebaikan, tapi karena beliau secara zahirnya terlihat senantiasa mondar-mandir masuk tempat pelacuran, kemudian tempat penjualan minuman keras, sehingga masyarakat menilai bahwa beliau adalah orang yang fasik, orang yang pendosa dan sebagainya. Nah, kemudian istrinya melanjutkan bahwa beliau juga punya kebiasaan, jadi setiap penghasilannya dia bagi tiga, satu bagian untuk dirinya dan keluarganya, satu bagian untuk membeli minuman keras, dan satu bagian untuk digunakan untuk membayar PSK tersebut. Gunanya tak lain adalah untuk menghindari agar pemuda-pemuda di sekitar tempat tersebut itu tidak lagi meminum minuman keras. Bahkan niat beliau hanya menolong beberapa pemuda, menolong beberapa orang yang niat melakukan maksiat pada waktu itu. Dan kemudian istrinya berkata, suatu ketika pernah menasihati kepada suaminya, jangan kamu lakukan ini, kalau kamu lakukan ini maka tidak ada orang yang mau mengurus jenazahmu nantinya. Apa kata si almarhum ini? Tidak masalah, saya sudah berdoa bahwa kelak yang akan menguburkan jasadku adalah Sultan Murad sendiri. Ketika mendengar itu, Sultan Murad pun akhirnya menangis, meneteskan air mata dan berkata kepada istri dari almarhum, suamimu adalah orang yang benar, betul bahwa saya adalah Sultan Murad dan kedua orang ini adalah asistenku. Sesuai dengan keinginan dari suamimu, saya akan menyolati dan mengurus jenazah suamimu, dan saya akan meminta kepada semua ulama yang ada di kota ini untuk mengurus dan mensolati jenazah dari suamimu. Sehingga
istri dari almarhum tersebut kemudian bergembira dan merasa senang karena apa yang pernah disampaikan oleh suaminya itu terwujud sesuai dengan apa yang ia inginkan. Jemaah Tren Quran Family, apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Jadi dalam kondisi tertentu kita terkadang tidak perlu memikirkan bagaimana pendapat orang terhadap kita. Bisa jadi kita akan dianggap buruk oleh seseorang karena melakukan sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan alasannya kepada orang lain. Tapi apa yang kita lakukan kalau didasari dengan niat yang baik dari hati dan untuk kemaslahatan orang lain, maka Allah akan mencatatnya sebuah kebaikan. Dan satu hikmah menarik juga yang bisa kita lihat di dalam kisah ini, bahwa beliau punya keyakinan yang tinggi bahwa kebaikan yang dilakukan itu akan mendekatkan dirinya dengan Tuhan, sehingga keyakinan beliau bahwa doanya bahwa dia akan dikubur dan diurus jenazahnya oleh Sultan Turki Murad IV waktu itu betul-betul terwujud dan tercapai. Ini karena kedekatan beliau kepada Allah dan sifat menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala urusannya. Oke, jemaah Tren Quran Family, di hari pertama bulan Ramadan ini kami sekeluarga mengucapkan selamat menunaikan bulan suci Ramadan. Semoga ibadah kita bisa sempurna 1 bulan penuh. Jika ada salah kata selama 1 tahun sebelumnya, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan buat teman-teman, bila suka kisah ini, senang dengan video ini, silahkan share video ini ke berbagai sosial media. Dan jangan lupa komentar di bawah bila ada hal yang tidak dipahami atau mungkin ada usul dan sebagainya. Terkait dengan Kultum Ramadan 2020, 2021 atau ceramah Ramadan 2021 saat ini, kita mulai dengan kisah dari Sultan Murad IV ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.